Baik, selamat malam semua saudara-saudari dalam Tuhan yang bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Ini adalah pelajaran ke-9 dari eksegesis Mazmur. Kita sudah lewat dari pertengahan, 2 minggu yang lalu kita sudah mid-test dan ya bagi yang di Grave sudah saya bagikan mid-testnya, hasil mid-test, sedangkan bagi yang jarak jauh nanti tinggal menunggu. Saya akan fotokan hasil mid test Anda dan akan saya bagikan kepada kalian pada waktunya, ya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran ke-9. Kita sudah masuk ke bulan November. Diperkirakan kita akan total nanti kira-kira sekitar 14 kali pertemuan, ya. Kalau tidak ada halangan, moga-moga tidak ada halangan. Misalnya, setahu saya tidak ada tanggal merah antara sekarang dengan akhir ini semester kita, yang mana kita akan berakhir final test nanti 16 Desember. Jadi kalau saya lihat kalender, bentar ya, 1, 2, 3. Ya, ada 5 kali pertemuan lagi setelah minggu ini. Jadi total memang sekitar 14 kali pertemuan. Sekali lagi kalau tidak ada halangan, misalnya ya ada masalah teknis, kita harap tidak, atau ada sakit atau lain sebagainya, ya. Tapi jika Tuhan mengizinkan, kita akan sampai nanti pertengahan Desember. Ya, dan kita sedang membahas mazmur-mazmur yang berkaitan dengan sifat Tuhan. Jadi mazmur-mazmur berkaitan dengan sifat Tuhan karena kita melanjutkan tentang keselamatan. Ya, jadi beberapa sebelum mites kita belajar tentang keselamatan. Ada beberapa mazmur yang banyak berbicara atau minimal memberikan landasan tentang soteriologi. Ya, ada Mazmur 32, kita masih ingat, ya. Sebelum itu ada Mazmur 14 yang bicara mengenai manusia yang berdosa, yang tidak mencari Allah, ya. Kemudian ada Mazmur 32 yang sangat indah di situ mengenai berbahagianya orang yang diampuni dosanya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya, gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke apa yang harus manusia lakukan setelah dia diselamatkan. Apa yang harus manusia lakukan setelah diselamatkan adalah dia harus bersekutu dengan Tuhan, dia harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dia harus semakin memahami juru selamatnya, memahami penciptanya, memahami Bapanya di sorga. Nah, oleh karena itu, kitab Mazmur adalah kitab yang sangat cocok untuk itu karena hampir kebanyakan Mazmur bicara tentang Tuhan sebenarnya. Di pendahuluan kita sudah kasih tahu bahwa fokus Mazmur ada pada Tuhan. Jarang sekali ada tokoh manusia disebut dalam Mazmur bahkan. Ya, itu berbeda dengan kitab-kitab ini, ya, kitab-kitab sejarah misalnya, ya, karena memang namanya kitab sejarah jadi pasti ada tokohnya dan kita melihat di situ ada orang-orang tertentu, ya, dan itu juga bagus, kita belajar dari mereka, kita belajar dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Daud, dari Salomo, itu semua ada porsinya. Tetapi kitab Mazmur jarang sekali menyebut tokoh manusia tertentu dan justru banyak sekali berfokus kepada Tuhan. Ya, dan kitab Mazmur banyak sekali Mazmur yang menceritakan tentang Tuhan, namun kita sudah memilih beberapa yang sangat-sangat indah menggambarkan aspek tertentu dari Tuhan. Ya, misalnya kita ada melihat apa yang kita lihat minggu lalu. Mazmur 29 misalnya kan tentang kehebatan Tuhan, kemegahan Tuhan di dalam fenomena alam, ya, dalam air bah, di atas badai dan lain sebagainya. Itu hal yang luar biasa. Dan kita juga sudah masuk ke dalam Mazmur pasal 139. Mazmur 39 menggambarkan atau memberikan
4 penekanan pada Tuhan di sini ya, yaitu kemahatauan. Dan ini sudah kita singgung minggu lalu, ayat 1 sampai 6. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, tapi kemahatauan sudah kita bahas dan kita ada membahas bagaimana ada banyak kesalahpahaman tentang kemahatauan Tuhan pada hari ini. Kita sudah bagi menjadi tiga posisi utama. Saya harap masih ingat, yaitu posisi Calvinis yang mengatakan Allah tahu karena menentukan, dan ini menghilangkan tanggung jawab manusia ya. Tapi ada posisi Alkitab bahwa Allah tahu, berbeda dengan Allah menentukan ya. Dan ya, ada banyak hal yang Allah tentukan memang, tapi Allah tidak menentukan segala sesuatu, tapi Allah tahu segala sesuatu ya. Kemudian ada open theism yang mengatakan bahwa intinya Allah tidak maha tahu ya. Tapi mereka berkata Allah maha tahu ya. Karena mereka mendefinisikan ulang apa artinya maha tahu intinya. Oke. Jadi itu sudah kita lihat, dan kita akan masuk ke beberapa poin selanjutnya. Ada 24 ayat dan ternyata bisa dibagi menjadi 6 ayat. Dan yang kedua kita akan melihat tentang kemahahadiran Tuhan. Oke, kita buka dulu Alkitab kita sini ya. Buka Alkitab kita. Mazmur 139. Oke, baik. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 sudah kita bahas ini. Sekarang kita masuk ke ayat 7. Jadi pemazmur, yaitu Daud di sini ya. Mazmur Daud. Dia diinspirasi oleh Roh Kudus menggambarkan pemahaman dia tentang Tuhan. Ya, tentu pemahaman yang benar karena diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ayat 7 dia berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Kita baca dulu deh ya, sampai ayat 12. "Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang." Oke, jadi sangat jelas sekali di sini pemazmur menggambarkan dan mengajarkan tentang bagaimana sebagai manusia kita tidak bisa lari dari hadirat Tuhan, tidak bisa lari dari eksistensi Tuhan, tidak bisa menghindar dari Tuhan. Gitu. Dan ini menggambarkan the omnipresence ya. Kalau kemahatauan, bahasa Inggrisnya adalah omniscience. Nah, ini adalah omnipresence, kemahahadiran Tuhan. Oke. Ya, perhatikan di sini ayat 7, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, thy spirit." Di sini ya, ruhika, meruheka. Jadi ya, roh Tuhan adalah salah satu pribadi Tritunggal. Roh Tuhan mengacu pada Roh Kudus di sini. Jadi sekali lagi ada pengajaran tentang pribadi-pribadi dalam Tritunggal, dalam kealahan. Dan ya, selain bahwa Roh Kudus, selain bahwa ada pribadi Roh Kudus, kita harus ingat bahwa Allah sendiri, Bapa, juga eksis dalam roh, begitu. Ya, karena Alkitab mengajar bahwa Allah adalah roh. Allah adalah roh, jadi karena dia bersifat roh itulah makanya dia bisa maha hadir. Gitu.
Ya, jadi ketika kita memiliki fisik begitu, ya, maka fisik kita ya, terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi Allah adalah roh. Jadi kita melihat di sini, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ini suatu pertanyaan retoris yang menuntut suatu jawaban tidak ada di mana-mana. Karena roh Allah ada di mana-mana. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Gitu ya. Dan kita lihat lanjut lagi ayat 8. Dia memberikan beberapa contoh di sini. Jika aku mendaki ke langit, ya, langit dari kata Shamaim di sini dalam bahasa Ibrani. Shamaim, langit adalah sesuatu yang di dalam pemahaman manusia sudah paling tinggi, gitu. Langit. Ya. Dan ingat bahwa kata Shamaim dalam bahasa Ibrani maupun kata Ouranos dalam bahasa Yunani itu bisa diterjemahkan langit, bisa juga diterjemahkan sorga. Gitu. Jadi ya di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani tidak dibedakan antara langit dengan sorga intinya. Jadi ya itu artinya ya sorga itu digambarkan di atas, gitu. Ya jauh, tinggi. Nah, di dalam surat Korintus Paulus ada menyinggung tentang langit tingkat ketiga atau sorga tingkat ketiga di situ. Dan paling sederhana untuk memahami itu mengacu kepada kalau langit tingkat pertama itu adalah atmosfer bumi, tempat burung-burung terbang, tempat hari ini pesawat terbang, melayang dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada langit kedua itu adalah tempat matahari, bulan dan bintang gitu. Yang kita sering sebut luar angkasa ya atau space. Ya. Nah, kemudian langit tingkat ketiga adalah tempat Tuhan. Sehingga ketika Paulus berkata bahwa dia diangkat ke langit tingkat ketiga atau sorga tingkat ketiga di dalam surat 2 Korintus, di situ dia tidak sedang mengajarkan bahwa sorga itu seperti rumah 3 tingkat. Melainkan dia sedang mengacu kepada sorga tempat kediaman Tuhan, bukan langit pertama yaitu atmosfer atau langit kedua yaitu luar angkasa di situ. Tapi pemazmur bilang, jika aku mendaki ke langit, ya engkau di sana. Ada suatu lelucon, kita tidak tahu benar atau tidak. Ya, katanya ketika kosmonot Rusia ya, pergi ke luar angkasa, ingat di tahun 60-an itu ada semacam space race ya, perlombaan menuju luar angkasa antara Rusia, Uni Soviet waktu itu, Uni Soviet dengan Amerika. Dan mereka lomba-lomba dan waktu itu Rusia atau Uni Soviet waktu itu sempat sepertinya duluan menang karena mereka yang pertama menempatkan manusia di orbit ya. Ada Yuri Gagarin dan lain sebagainya yang saya masih ingat kita pelajari waktu SD. Dan ya sekarang sudah ya sangat jauh ya dan sepertinya sekarang bisa ada space race lagi ya, tapi space race-nya beda sekarang antara Amerika dengan Cina sepertinya. Jadi ada perlombaan baru. Tapi intinya waktu itu tahun 60-an jadi ada lelucon. Nah, saya bisa jadi ini hanya urban legend, artinya bisa jadi nggak benar, tapi ada yang menceritakan seperti ini. Katanya ketika kosmonot Rusia ya, sampai ke luar angkasa, dia karena Uni Soviet waktu itu kan komunis ateis ya, lalu dia bilang, wah saya sudah sampai di luar angkasa, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada Tuhan. Dia sudah sampai ke luar angkasa, dia tengok kanan, tengok kiri, ya, tidak ada Tuhan. Sombong sekali ya, sombong sekali. Dia sudah, padahal dia baru seuprit gitu, ya, meninggalkan orbit bumi gitu kan. Sehingga ada yang kasih lelucon lagi, dia bilang, ya kamu nggak melihat Tuhan. Coba kamu buka helm kamu akan lihat Tuhan. Gitu. Suruh buka helm lihat Tuhan, gitu ya. Maksudnya mati. Jadi, ya jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Tanya situ, engkau di sana. Nah,
Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, di situ pun engkau. Nah, dunia orang mati di sini adalah dari kata Sheol, ya. Ini kata Sheol yang kalau dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru diterjemahkan Hades, tapi di sini kata Sheol, ya. Sheol adalah dunia orang mati. Ya, jadi di situ pun engkau ada. Ya, jadi kematian pun tidak merupakan suatu pelarian dari Tuhan sebenarnya. Nah, tapi di Sheol di situ ada Tuhan juga. Nah, belakangan kita tahu melalui ini pewahyuan di dalam Perjanjian Baru bahwa Sheol atau Hades adalah tempat sementara sebenarnya. Ya, tempat sementara dan itu dibagi menjadi kompartemen. Karena kita diberitahu di dalam Lukas pasal 16 Tuhan Yesus menyingkapkan kepada kita bahwa ternyata di situ di Sheol atau di Hades itu ada ruang, ada kompartemen yang berbeda. Ya, ada yang disebut pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham. Jadi ketika Lazarus meninggal, dia masuk ke tempat yang namanya pangkuan Abraham. Di situ tempat orang-orang yang diselamatkan menantikan kebangkitan. Sedangkan ada lagi tempat di mana orang kaya dalam penyingkapan Tuhan Yesus itu, karena Tuhan Yesus berbicara mengenai Lazarus dengan orang kaya di situ kan, dan orang kaya yang tidak percaya, yang tidak diselamatkan itu dia masuk ke tempat penyiksaan di situ. Jadi rupanya dalam Sheol ada kompartemen di situ. Kemudian ada satu lagi yaitu jurang yang tak terpisahkan, yang tak terseberangi ya. Karena si orang kaya ini sempat minta, Bapak Abraham katanya ya, tolong suruh Lazarus ke sini bawa setetes air untuk lidahku katanya. Tapi Abraham bilang tidak bisa. Di antara kita ada jurang yang tak terseberangi. Jadi jurang yang tak terseberangi itu kita bisa tafsirkan juga berdasarkan informasi lain dalam Alkitab, misalnya di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu bicara mengenai abusos. Ya, abusos secara literal artinya bottomless pit, diterjemahkan dalam KJV ya, bottomless pit, abusos. Karena busos itu artinya dasar atau kedalaman, dan abusos berarti tidak memiliki dasar gitu, tidak ada bottomnya, tidak ada mentoknya gitu ya. Jadi bottomless pit. LAI terjemahkan jurang maut ya. Ya saya nggak tahu juga kenapa disebut jurang maut di situ, karena nggak ada kata maut sebenarnya di situ ya. Ya jurang yang tak berdasar ya, tak berdasar di sini. Dan kompartemen yang tidak terseberangi itu bisa jadi adalah itu ya, yaitu abusos itu atau jurang yang tak berdasar itu ya. Tetapi kita memahami bahwa ketika kita mati kita tidak lari dari Tuhan rupanya, kita tidak lari dari Tuhan, dan itu benar sekalipun kita orang yang diselamatkan maupun kita orang yang tidak diselamatkan. Kalau kita orang yang diselamatkan adalah suatu penghiburan yang luar biasa bahwa kematian tidak memisahkan kita dari Tuhan kita. Bahkan kematian justru mendekatkan kita kepada Tuhan. Ya. Dan kalau orang di Perjanjian Lama, mereka mati masuk ke Sheol, dan di situ ya dia merasakan hadirat Tuhan juga. Nah kalau kita di dalam Perjanjian Baru lebih luar biasa lagi, karena di Perjanjian Baru Sheol ini sudah dikosongkan bagian ininya, bagian indahnya yang disebut pangkuan Abraham. Ada juga yang sebutnya Firdaus di situ. Jadi itu sudah dikosongkan, dan sekarang kalau di Perjanjian Baru orang yang mati dia akan rohnya masuk surga gitu. Dan itu langsung berada pada Yesus Kristus. Itu jelas sekali di dalam Filipi ya. Filipi 1 ayat yang sangat terkenal, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku hidup dalam daging, itu berarti bagiku menghasilkan buah pekerjaan. Dan apa yang akan aku pilih, aku tidak mengetahuinya. Sebab aku terdesak dari dua pihak. Aku memiliki kerinduan untuk pergi dan diam bersama dengan Kristus, yang adalah jauh lebih baik. Jadi kalau Paulus mati, kalau dia pergi, apa yang akan terjadi? Nah, menurut Paulus sendiri, kalau dia pergi, kalau dia mati, dia akan diam bersama dengan Kristus. Ya, jadi
Um, ini memberitahu kita bahwa ketika orang percaya sekarang mati, dia tidak ke Seol lagi, melainkan ke sorga untuk bersama dengan Yesus Kristus, rohnya. Sedangkan tubuhnya ya seperti biasa akan dikuburkan di bumi ini, atau bisa juga tidak, ya tergantung dia matinya di mana. Tapi nggak masalah, dia menantikan kebangkitan tubuh gitu. Oke, jadi kematian tidak memisahkan kita dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak diselamatkan? Orang yang tidak diselamatkan juga tidak bisa lari dari Tuhan, namun um, dia tidak bisa lari dari hukuman Tuhan. Ya, jadi dia akan masuk ke Seol, bagian yang menderita, dan ya di sana dia merasakan murka Allah. Gitu ya. Murka Allah sungguh suatu sangat kasihan, gitu ya, sangat kasihan dan sangat ya, Tuhan Yesus berkata lebih baik di dunia ini menderita, gitu. Lebih baik sebelah tangan, sebelah mata, sebelah kaki bahkan, ya, daripada dengan utuh dicampakkan ke dalam api, katanya situ. Oke, tapi kembali ke Mazmur 139, ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar. Terbang dengan sayap fajar di sini, ya. Sayap itu dari kata kanaf di sini, ya. Jadi kanfei syahar, kanfei syahar. The wings of the morning. Wah, ini puitis, ya. Terbang dengan sayap fajar. Jadi maksudnya fajar itu kan adanya di timur. Ya. Karena matahari terbit dari timur. Terbang dengan sayap fajar berarti pergi ke tempat yang jauh sekali, gitu kan, ke sebelah timur sekali, begitu. Ya. Jadi seperti menyongsong fajar, gitu. Nah, dan membuat kediaman di ujung laut. Ya, jadi di tempat yang jauh sekali, gitu. Ini gambarannya. Intinya dimanapun lah, gitu. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, jadi indah sekali. Ini adalah gambaran dari seorang yang percaya, karena pemazmur adalah seorang yang percaya. Maka kemahahadiran Tuhan merupakan sesuatu yang sangat indah bagi dia. Karena Tuhan hadir itu suatu hal yang sangat positif. Tuhan hadir itu adalah penghiburan. Tuhan hadir berarti dia menuntun kita. Dan itu sangat indah. Tetapi kemahahadiran Tuhan tentu bukan sesuatu yang positif bagi musuh-musuh Tuhan. Bukan sesuatu positif bagi orang yang merencanakan kejahatan di dalam kegelapan. Bukan hal yang positif bagi orang-orang yang menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi yang mana kita? Kita merasa puji syukur. Ya, karena kita ada di pihak Tuhan, maka dimanapun kita berada, Tuhan juga berada di situ. Tangan kananmu memegang aku. Ya, dan ini adalah tentunya suatu antropomorfisme, karena ya Tuhan emangnya punya tangan kanan, punya tangan kiri, gitu kan? Lalu kalau Tuhan tangan kanan, tangan kiri, apakah Tuhan itu Tuhan nggak kidal ya? Kalau orang kidal kan tangan kirinya yang lebih bagus ya. Tapi tentu ini adalah cara Tuhan menggambarkan suatu antropomorfisme, artinya Tuhan menggunakan istilah-istilah manusia untuk menggambarkan dirinya. Gitu. Jadi tangan kanan manusia adalah kekuatan, tangan kekuatan. Ya tentu ya ada pengecualian, tapi kita bicara secara umum ya. Sekali lagi ada orang yang kidal kan, orang kidal tangan kiri yang lebih kuat. Tapi manusia pada umumnya tangan kanannya yang kuat. Sehingga di dalam Alkitab tangan kanan ya menggambarkan kekuatan, menggambarkan tempat yang terhormat biasanya, gitu kan, kehormatan, ya kekuatan dan lain sebagainya. Tangan kanan. Di tangan kananmu memegang aku di sini, menggambarkan penyertaan dan kekuasaan Tuhan. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Jadi, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Mau malam hari, mau gelap, ya, tidak ada masalah. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Gitu. Jadi sekali lagi, bagi orang yang mengasihi Tuhan, ini hal yang sangat indah, ya, bahwa
Di tengah malam, Tuhan masih bersama dengan kita. Ya. Nah, oleh karena itu, orang Kristen mestinya orang yang paling tidak takut kemana-mana. Orang sering bilang, wah ngeri kalau pergi ke kuburan malam-malam atau apa gitu. Atau lewat apa ya, lewat wah tempat yang angker katanya, angker ya. Ada pohon gede di situ. Wah, lewat malam-malam ngeri nih, ini malam katanya. Lalu dikait-kaitkan lagi. Malam, malam Jumat ya, Jumat malam Kliwon apalah tanggal 13 segala macam. Ya bagi orang Kristen itu nggak ada efek ya. Kalau lewat tempat yang gelap-gelap, yang saya takut bukan hantu, yang saya takut adalah garong. Saya takut ada ini, ada begal malah gitu ya. Jadi itu bahayanya ya, takut ada penjahat di situ. Dan itu pun ya kita bukan takut dalam pengertian gimana ya, kita harus hati-hati gitu kan. Ya, tapi ya kita bilang Tuhan menuntun di situ. Jadi oke, kegelapan ya itu adalah keterbatasan mata manusia. Tapi bagi Tuhan, Tuhan yang menciptakan terang ya. Tuhan yang menciptakan terang gitu. Bagaimana dia bisa takut dengan kegelapan? Itu tidak mungkin gitu. Oke, ini adalah kemahahadiran Tuhan. Satu hal yang saya ingin tekankan lagi adalah bahwa ketika menggambarkan Tuhan yang maha hadir, pemazmur dengan tegas masih membedakan antara Tuhan dengan ciptaan Tuhan. Nah, misalnya langit ini termasuk ciptaan Tuhan. Jadi dibedakan, ada langit, ada engkau. Ya. Ada dunia orang mati, ada engkau. Jadi ada pembedaan antara Tuhan dengan ciptaannya. Ya, ada ujung laut misalnya di sini. Ayat 9 dan ada tangan Tuhan. Ya, jadi kenapa ini penting? Karena kita jangan sampai jatuh kepada konsep yang salah, yaitu panteisme. Panteisme juga mengajarkan Tuhan ada di mana-mana karena Tuhan adalah segala sesuatu. Jadi segala sesuatu adalah Tuhan. Itu adalah konsep panteisme dan ya itu adalah konsep yang kacau ya. Tetapi kita akan melihat sebenarnya panteisme ini kan, mungkin orang bilang, itu konsep pagan, konsep kafir, konsep penyembah berhala. Ya karena banyak agama-agama yang lain itu menujunya ke panteis sebenarnya. Ya. Ya, seperti misalnya di dalam Buddha. Ya, dalam Buddha konsep sorganya Buddha itu bukan kayak kita. Ya, dimana kalau dalam Alkitab sorga itu kayak tempat yang real, tempat di mana kita ketemu dengan Tuhan yang personal, yang pribadi gitu kan. Tapi di dalam Buddha misalnya yang dituju adalah nirvana. Ya, nirvana di mana kita menyatu kembali dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha digambarkan sebagai suatu kekuatan kosmik. Ya, kekuatan kosmik yang tidak personal, yang impersonal gitu. Yang ya intinya sebenarnya di situ panteis juga, ya panteisme dan ya akhirnya seluruh kekuatan itu ya ada di mana-mana. Gitu, ya. Tetapi ini bukan hanya dalam agama-agama, tapi dalam berbagai filosofi. Ya, kalau Anda membaca, misalnya Anda menonton yang sangat terkenal Star Wars, ya di Star Wars ada Tuhan nggak? Di Star Wars Tuhannya adalah The Force, ya kan? The Force itu ada di mana? Ya. The Force itu ada di mana-mana katanya. Ya, The Force ada di mana-mana. Jadi ada di semua makhluk hidup, di planet-planet semua ada The Force, dan sesuatu yang impersonal gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya mengarah ke panteisme juga gitu. Evolusi mengajarkan apa? Evolusi mengajarkan bahwa ujung-ujungnya mereka menolak ada Tuhan. Ujung-ujungnya mereka mengatakan kalau gitu alam semesta dari mana? Ujung-ujungnya mereka mengatakan ya alam semesta ini ya dari alam semesta ini sudah dari sananya. Alam semesta inilah yang kekal. Nah, ini salah satu pandangan. Ya. Nah, kalau alam semesta ini kekal, maka alam semesta inilah Tuhan. Nah, akhirnya kembali kepada panteisme. Ya, jadi ini sesuatu yang patut kita waspadai. Tetapi ketika Alkitab menggambarkan Allah yang maha hadir, ya Allah bukan maha hadir
dalam pengertian sama dengan ciptaannya atau adalah ciptaannya. Ya, jadi Allah sama dengan alam semesta bukan, tapi Allah hadir di seluruh ciptaannya, hadir di seluruh alam semesta, tapi Allah berbeda dengan ciptaannya. Itu yang sangat penting sekali untuk digarisbawahi di situ. Oke, baik, itu adalah kemahahadiran. Dan selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya kita melihat kemahabijakan Allah. Oke, kemahabijakan Allah. Oke, tadi kematawan Allah yang mengenal aku. Ya, pemazmur berkata, engkau tahu pikiranku waktu aku berbaring, sebelum aku ucapkan kau sudah tahu. Kemahahadiran Allah yang bersama dengan aku. Ya, bersama dengan aku. Sekarang kemahabijakan Allah. Allah yang menciptakan dan menuntun aku. Oke, ayat 13 sampai 18. Dan sebenarnya di 6 ayat ini, ya saya waktu membuat outline juga berpikir-pikir, sebenarnya kita bisa menggarisbawahi misalnya kemahakuasaan Tuhan, karena Allah menciptakan, ya bisa kita bisa menggarisbawahi kemahakuasaan Tuhan, tapi saya memilih untuk menggarisbawahi kemahabijakan Tuhan, karena Tuhan bukan hanya maha kuasa, tapi Allah maha bijak, maha kreatif, ya, sangat luar biasa penciptaannya. Jadi Tuhan bukan hanya menciptakan sesuatu yang katakanlah besar atau kuat, tapi sesuatu yang sangat luar biasa dengan desain yang sangat luar biasa. Ya, jadi kemahabijakan Tuhan, dan pemazmur menggambarkan ini dari dirinya sendiri. Bagaimana Allah menciptakan dirinya, menciptakan manusia begitu. Dia berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Ya, buah pinggang di sini ya. Ini dari kata kilyah. Ya. Jadi buah pinggang ini sebenarnya adalah ginjal. Ginjal ya. Jadi kalau Anda belajar anatomi manusia, kita tahu bahwa manusia punya 2 ginjal di ini ya, di kanan dan kiri, di bagian belakang, di punggung di situ. Di dekat pinggang kita. Jadi ya oke. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, ginjal ini sering juga mengacu kepada kayak semacam ini ya, bagian dalamnya seseorang gitu, kayak perasaan dan pemikiran dia. Jadi bisa pakai kata ginjal ini. Nah, ini mungkin bagi kita lucu ya, kalau kita bilang, kamu tahu nggak ginjal saya? Nah, tapi kalau bahasa Indonesia kita kan pakai kata hati gitu. Sedangkan kata hati itu kan semacam organ tubuh juga, ada hati, liver. Ya. Nah, kita nggak heran kalau orang bilang, kamu tahu nggak hati saya? Nah, hati maksudnya perasaan, pemikiran. Ya, nah, sekali lagi dalam bahasa Ibrani dia bisa memakai beberapa, dia bisa pakai jantung juga, ya. Tapi dia bisa juga pakai ginjal ini, ya, ginjal dalam pengertian kayak ini bagian dalamnya dia begitu, ya, kayak pemikiran dia dan lain sebagainya. Bagi kita terdengar lucu mungkin ya. Kamu tahu nggak ginjal saya? Atau Tuhan telah mengetahui ginjal saya atau lain sebagainya. Tuhan memeriksa ginjal saya, sebagainya. Tapi ya itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, jadi baik itu organ-organ fisiknya ataupun softwarenya manusia, perangkat lunaknya manusia, ya kan? Perasaan kita, maksudnya kemampuan kita berperasaan, kemampuan kita berpikir. Jadi itu kayak softwarenya manusia kan? Nah, ini otak kita ya, ada hardwarenya, ada softwarenya. Itu semua Tuhan ciptakan. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian dikatakan menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, jadi gambarannya seperti suatu pekerjaan yang rapi, yang indah, ya, menenun aku ya, dalam kandungan ibuku. Nah, ini sangat menarik sekali. Ya, sangat menarik sekali. Karena kalau kita baca terus, ya kita baca dulu deh ya 13 sampai 18. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam
di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Tanya sini ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih dari para pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Iya. Jadi sekali lagi gambaran di sini bagaimana Tuhan membentuk dia, bagaimana Tuhan menciptakan dia mulai dari kandungan ibunya. Dan ini adalah suatu pengajaran yang sangat jelas sekali bahwa kehidupan dan karya Tuhan ya itu sudah mulai bagi seseorang, bagaimana Tuhan membentuk seseorang itu sudah dimulai sejak kandungan ibunya. Dan ini menjadi salah satu poin di dalam berbagai isu-isu medis ya kalau kita bicara mengenai etika Kristen ya. Tentu di zaman modern dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan Alkitab, ada banyak sekali isu-isu teknologi medis yang bermunculan. Ya. Salah satu yang paling jelas adalah masalah aborsi. Kemudian habis masalah aborsi ada masalah bayi tabung misalnya, ya bayi tabung, macam-macam. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Ya, dan itu banyak dibahas di dalam masalah etika Kristen, pelajaran etika Kristen. Ya, dan saya juga pernah bikin seminar tentang itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ya, ayat ini atau perikop ini memberikan salah satu landasan berpijak, yaitu bahwa di dalam kandungan ibu, ya, ketika sebagai sebagai embrio bisa dibilang, sebagai embrio. Ya. Jadi ada kata di sini my substance, ya my substance, ya tulang-tulangku diterjemahkan di sini, tulang-tulangku, ya tidak terlindung bagimu. Jadi saudara atsmi di sini bisa diterjemahkan juga kayak kerangka, gitu. Jadi ya itu belum penuh. Jadi ini bicara mengenai sesuatu yang belum terbentuk penuh. Demikian juga ayat 16. Ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Jadi sebelum lahir pun. Ya, itu sudah Tuhan anggap sebagai suatu pribadi sebenarnya. Gitu. Kalau dalam KJV-nya, thine eyes did see my substance yet being unperfect. Ya memang ketika seorang anak masih di dalam rahim itu. Jadi kalau di dalam dunia medis kita sebut embrio atau janin. Ya. Dan ya perkembangannya semakin maju gitu. Ya, tapi memang belum sempurna, ya kan? Baru setelah minggu kesekian jantungnya terbentuk. Setelah minggu kesekian ya tangan dan kakinya. Setelah minggu kesekian apanya dan sebagainya. Terus jadi ya memang walaupun unperfect di sini, ya, ketika dia masih belum sempurna. Jadi ini dari kata golem di sini ya, dari kata golem. Jadi itu mengacu kepada kayak barang yang belum jadi sempurna. Gitu. Tetapi ya itu sudah ada di mata Tuhan. Itu sudah ada di mata Tuhan. Tuhan sudah mengetahuinya. Dan itu Tuhan sudah ikut bergerak untuk membentuknya. Dan bagi seorang Kristen yang percaya Alkitab, ini sesuatu yang sangat jelas. Ini memberikan dasar bagi kita untuk memahami etika Kristen di dalam isu-isu medis. Kita jelas menentang aborsi, gitu ya. Jelas menentang aborsi karena kita berkata bahwa aborsi intinya adalah membunuh seorang bayi yang masih dalam kandungan, gitu. Dan kita menolak itu. Ya. Lalu ada yang tanya bagaimana dengan bayi tabung dan lain sebagainya. Prinsipnya sama, tapi saya tidak akan bahas panjang lebar karena itu ada di etika Kristen dan
Nah, tapi bayi tabung, intinya bayi tabung itu apa sih? Bayi tabung itu kan, bayi tabung itu adalah sperma dengan telur dipertemukan di luar tubuh. Makanya disebut bayi tabung. Ya, di luar tubuh itu kan ditabung, tabung laboratorium. Ya. Jadi dulu waktu saya masih muda, sebelum saya masuk ke dokteran, saya pikir bayi tabung. Saya sempat mengira bayi tabung itu bayinya tubuh besar di dalam tabung gitu. Jadi, wah ada tabung gitu kan, terus bayinya tambah gede di tabung. Tidak, ya manusia belum bisa melakukan seperti itu. Tapi yang dimaksud bayi tabung, kenapa disebut bayi tabung adalah karena sperma dan ovum atau ini ya, benih ya, mani dengan telur dari seorang ayah dan seorang ibu atau seorang laki-laki dan seorang perempuan dipertemukannya di luar, yaitu di dalam tabung. Dalam tabung dipertemukan, tapi ketika dia sudah bertemu kan menjadi zigot ya, kemudian akhirnya kita sebut sebagai embrio. Nah, akan diambil dan ditanam kembali ke dalam rahim si perempuan itu gitu ya. Jadi bayinya tetap berkembang di rahim gitu. Um, nah, apakah itu oke atau tidak? Alkitab tidak berbicara secara spesifik mengenai itu, tetapi ada prinsipnya. Nah, tentu ada prinsipnya, dan prinsipnya adalah kalau melibatkan ya menghancurkan embrio maka kita tidak setuju, dan banyak sekali prosedur bayi tabung yang melibatkan itu ya, karena ketika sperma dan ovum dipertemukan di tabung ini, mereka tidak mempertemukan cuma satu gitu, karena prosedur ini mahal. Ya, prosedurnya mahal dengan tingkat kegagalan sekian persen yang lumayan tinggi. Jadi supaya memastikan cost efektif, ya tidak berulang-ulang dilakukan kan mahal gitu ya. Mereka akan buat beberapa embrio gitu di tabung itu. Ya kemudian biasanya 2 atau 3 dimasukkan. Ya lihat yang mana yang berhasil gitu kan. Nah, sementara yang lain disimpan untuk dipakai lagi kalau gagal yang pertama itu. Ya. Nah, yang repotnya adalah kalau ternyata sekali coba langsung berhasil, maka embrio-embrio sisa ini yang tadinya cadangan, kalau ini nggak berhasil akan terbuang, akan ya terbuang berarti kita bilang akan mati gitu. Nah, letak di situ yang kita tidak setuju di situ ya, yaitu dibuangnya embrio-embrio dalam tanda kutip sisa yang dianggap mubazir di situ, karena tadinya mereka dipertemukan untuk cadangan gitu. Ini yang kita tidak setuju di situnya gitu ya. Tetapi secara teoritis kalau misalnya dia tidak pakai embrio sisa, melainkan ya seberapa banyak embrio yang ada itu yang ditanamkan ya. Ya secara teoritis sih oke-oke aja gitu ya. Ya, makanya orang yang hamil karena bayi tabung, dia selalu ada resiko dia dapat kembar. Ya, karena memang dia tanam biasanya lebih dari satu embrio, ya bisa 2, bisa 3 sekaligus, jadi dia bisa kembar 2 atau kembar 3. Bahkan ada yang lebih lagi gitu ya. Oke, kemudian aspek apa lagi yang bisa kita bahas di sini? Kita lihat. Oke, suatu keajaiban dari ciptaan Tuhan. Memang tubuh manusia sangat ajaib sekali, dan ini benar-benar membantah konsep evolusi bahwa semua terjadi dengan sendirinya gitu. Itu sangat aneh sekali. Dan belakangan ini dengan manusia semakin memahami genetika dan lain sebagainya, semakin juga ini ya semakin terbongkar ya bahwa justru manusia tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, kaum evolusionis sering berkata bahwa manusia dengan kera itu sangat mirip. Bahkan kalau kita membaca propaganda evolusi yang dulu-dulu, saya nggak tahu ada nggak yang pernah baca, ada nggak yang pernah mendengar propaganda evolusionis yang berkata bahwa DNA manusia dengan DNA kera itu 99% sama. Ada yang pernah dengar propaganda seperti itu?
mungkin, atau jarang ya? Eh, ya, saya dulu sih sering ya. Oh, sudah diajarkan di SMA. Diajarkan ya. Oke. Yang lain ini pernah dengar juga ya, kalau Reinhardt bilang dia diajarkan di SMA bahwa DNA manusia dengan DNA kera katanya apa 99% sama katanya. Ya, 99% sama ya. Tetapi ternyata semakin kita memahami um, masalah DNA, ternyata itu salah, itu sangat salah, itu sangat salah. Um, dan belakangan, ya, saya akan tayangkan di sini ya. Belakangan ada muncul, um, ada ini ya, para ini apa? Coba saya tayangkan mana itu? Oke, ini dia. Seorang ilmuwan Kristen ada menulis buku ya, tentang ini. Ya, menulis buku tentang ini. Jadi ini buku yang barusan ditulis. Ya, saya sendiri belum beli juga buku ini ya, karena biasanya shipping ke Indonesia agak susah, dan buku ini belum masuk ke Amazon. Jadi masih di websitenya ini ya, icr.org. Chimps and Humans, ya, benarkah manusia dengan chimpanzee itu sangat mirip katanya. Evolutionists frequently claim that human and chimp DNA are over 98% similar. Okay. Ya, hampir katanya di 98%, 99% sama katanya. Tapi apakah benar demikian? Ya, dan ini dibahas oleh seorang ilmuwan DNA, dan dia mendapatkan ternyata sama sekali tidak benar, gitu ya, sama sekali tidak benar. Oke, jadi itu contoh. Dan manusia itu diciptakan dengan sangat luar biasa oleh Tuhan. Itu sudah dinyatakan di dalam Mazmur, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ya, kita memahaminya. Nah, kemudian kita melihat di sini, ada yang bertanya-tanya di ayat 15 di sini ya. Bertanya-tanya di ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Okay? Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya, ini sangat menarik sekali. Jadi maksudnya apa? Terutama apa yang dimaksud dengan bagian-bagian bumi yang paling bawah? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Ya. Dan ya ada banyak pendapat mengenai masalah ini juga. Ini ya. Tetapi kalau kita perhatikan ya, di sini pemahaman tentang puisi Ibrani ya, paralelisme sinonim itu bisa membantu kita itu. Misalnya yang pertama, baris pertama adalah tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Nah, tempat yang tersembunyi ini apa maksudnya? Jadi biasanya ini dipahami sebagai rahim. Jadi rahim seorang perempuan ketika bayi mulai berkembang di dalam rahimnya, itu adalah tempat yang tersembunyi, gitu, tempat tersembunyi. Jadi ya nggak bisa diganggu gugat di situ. Nah, itu dia tumbuh gitu kan.
Sehingga kata-kata dan aku direkam, ya, direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Kita bisa memahami di sini uh, bagian bumi yang paling bawah sebagai um, sebagai ini ya, sebagai apa? Paralel dengan rahim di sini. Ya, paralel dengan rahim. Ya. Jadi itu satu penafsiran, ya, satu penafsiran ya, bahwa bagian-bagian bumi yang paling bawah mengacu kepada sama dengan rahim di situ. Ya, ada yang uh, ber berargumen misalnya seperti John Gill. John Gill dia mengatakan bahwa kenapa dikaitkan dengan bagian bumi yang paling bawah? Ya dia berkata sama-sama gelap, gitu kan? Sama-sama gelap, sama gelapnya dengan gua-gua dan lain sebagainya. Begitu. Itu salah satu penafsiran. Tetapi ada kemungkinan lain. Nah, saya tidak berkata bahwa ini pasti benar juga, gitu ya. Tapi bagian bumi yang paling bawah apakah mengacu kepada Seol atau Hades di situ, gitu ya. Tapi apa hubungannya? Ya, apa hubungannya Seol dengan Hades dengan ini, dengan penciptaan manusia, gitu ya. Nah, um, ini hanya satu teori yang terbersit saja di benak saya dan saya juga tidak mengatakan ini pasti benar. Tapi apakah mungkin bahwa ada hubungannya dengan penciptaan jiwa manusia, gitu ya? Penciptaan jiwa manusia. Uh, jadi apakah ya ada hubungannya ke situ? Ya sekali lagi saya tidak tahu. Ini suatu misteri. Ya kebanyakan komentator mengacu bagian-bagian bumi bawah sini diparalelkan dengan rahim saja. Gitu ya. Tapi saya berpikir apakah ada hubungannya dengan Seol di sini, dengan Seol atau yang disebut tadi ya. Um, kalau ada hubungannya, apakah ada hubungannya? Maksudnya begini, misalnya di sini bicara mengenai fisiknya, tulang-tulangnya di rahim, dan apakah ada hubungannya dengan uh, jiwa di Seol, kenapa ada hubungan penciptaan jiwa di Seol begitu ya. Tapi apakah itu berarti ketika manusia mati, makanya ketika manusia mati tubuhnya ke tanah dan jiwa dan rohnya kembali dulu pertama-tama ke Seol. Gitu, seperti yang kita bilang tadi ya. Oke, sekali lagi itu hanya sesuatu yang sekedar terbersit dalam pikiran saya beberapa waktu yang lalu ya. Tetapi kebanyakan komentator menganggap ini bicara mengenai rahim juga. Oke, kemudian ayat 16 kita melihat di sini, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, ini sangat menarik juga. Dan ini ada hubungannya dengan masalah loh. Oke, jadi Tuhan sudah menulis rupanya ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan ini kembali ke masalah kedaulatan Tuhan dengan tanggung jawab manusia di sini. Jadi apakah hari-hari kita itu sudah tertulis semuanya di kitab Tuhan atau bagaimana begitu? Jadi kita bilang nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Kalau ini dikaitkan dengan kemahatauan Tuhan yang tadi dari ayat 1 sampai 6 kan, Tuhan sudah tahu ya hari-hari kita lain sebagainya dalam pengertian yang tidak deterministik. Jadi bukan Tuhan yang kayak memprogram kita itu kayak program komputer aja yang sudah diprogram bakal jalannya begini ya. Melainkan Tuhan menciptakan kita dengan kebebasan, tapi Tuhan sudah tahu kebebasan itu. Maksudnya Tuhan sudah tahu ya. Tapi saya melihat ini berhubungan dengan maksudnya adalah Tuhan sudah tahu umur kita. Ya, Tuhan sudah tahu umur kita, Tuhan sudah tahu hari-hari kita. Gitu. Dan banyak orang yang bertanya kepada saya, apakah umur kita di tangan Tuhan? Nah saya berkata, oh iya, umur manusia di tangan Tuhan. Tapi ada orang yang protes loh, bukankah kalau kita makannya sehat, ya kalau kita olahraga, kalau kita menjaga diri, kita bisa hidup lebih panjang, ya.
maka manusia bertanggung jawab loh. Ya, kalau beda misalnya orang ugal-ugalan jadi begal lah, jadi kriminal, bisa mati muda dan sebagainya. Dan saya berkata itu juga benar gitu. Itu juga benar. Jadi saya mengukuhkan dua-duanya. Saya mengukuhkan kedaulatan Tuhan dan saya mengukuhkan tanggung jawab manusia. Ya, termasuk dalam hal masalah mati. Jadi apakah matinya kita itu ada tanggung jawab kita? Ada, ya jelas. Tapi apakah kematian kita juga adalah kedaulatan Tuhan? Iya juga, sangat jelas gitu. Ya, jadi dalam Alkitab um, ada pengajaran yang jelas bahwa umur kita adalah di tangan Tuhan. Ya, ada banyak ayatnya. Coba saya buka deh beberapa ya. Misalnya, apa ya? Coba saya cari sini. Ada pakai ini aja deh. Ya, misalnya saya nggak ketemu nih ayatnya ya. Misalnya ada ayat yang berkata hari-hariku di tanganmu ya. Seluruhnya ada banyak ayat yang berkata demikian. Kata kuncinya nih ya, sebentar. Untuk my days in your hand. Agak sini ya. Oke, harus dicari di bahasa Indonesia nih. Ya. Oke. Sebentar deh. Bentar ya. Oke. Ya, ada pertanyaan di sini dari Tommy. Sebentar saya akan jawab ya. Ya. Ya, salah satunya misalnya Ayub 12 ayat 10 ya. Di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ini dari sudut pandang Tuhan, ya dari sudut pandang tanggung jawab Tuhan, gitu. Tanggung jawab Tuhan dari sudut pandang kedaulatan Tuhan, ya. Nah, nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ya. Kemudian ya, jadi bagaimana kita memahami ini? Nah, ada pertanyaan lagi dari penginjil Tommy ya. Bagaimana dengan pendapat beberapa orang yang berkata bahwa kemungkinan seorang mati sebelum waktunya? Nah, lalu mereka mengutip apa tadi? Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 7 ayat 17. Pengkhotbah 7 ayat 17. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Katanya di sini. Jadi ada orang yang berkata bahwa ada kemungkinan seorang bisa mati sebelum waktu yang telah Tuhan tentukan baginya. Jadi ini bisa kita pahami kalau misalnya kita memahami hubungan antara kedaulatan Tuhan dengan tanggung jawab manusia dalam hal kematian. Sekali lagi, ini adalah dua-duanya benar, ya dua-duanya benar. Jadi kalau saya gambarkan, ya,
Oke, jadi ada ini ya, ada kedaulatan Tuhan. Ya. Tuhan yang menentukan ya, hidup mati seseorang. Tanggung jawab manusia, ya Tuhan menyuruh manusia untuk hidup dengan benar. Ya, jadi ini contohnya. Dan kalau di dalam Alkitab kita membaca, ya, di mana ada hubungan antara Tuhan menentukan hidup mati seseorang, ini kedaulatan Tuhan, ya. Dengan tanggung jawab manusia, Tuhan menyuruh manusia untuk hidup dengan benar. Kalau hari ini kita bertanya bagaimana caranya hidup agar hidup panjang, hari ini Anda tanya orang, apa tipsnya untuk hidup panjang? Kira-kira orang jawabnya apa? Oke, Pak Solihin bilang suara hilang. Yang lain, kalau nggak ada yang protes, biasanya ada ya yang lain. Kecuali tiba-tiba banyak yang komplain, biasanya berarti hilangnya universal. Tapi kayaknya yang lain nggak ada yang komplain. Jadi, oke. Tadi kembali ke poin saya. Kalau kita bertanya kepada orang hari ini, apa tips untuk hidup panjang? Anda tanya saja sembarang orang. Kira-kira jawaban apa yang Anda akan dapat? Mungkin 99%. Atau Anda akan mendapat tips tentang olahraga, Anda akan mendapat tips tentang makan yang sehat, Anda akan mendapat tips tentang macam-macam, ya. Pokoknya ke arah itu. Tetapi kalau Anda baca Alkitab, apa tips untuk hidup yang panjang? Ya. Anda akan temukan di dalam Alkitab, tips untuk hidup yang panjang tidak banyak ya penekanan kepada masalah tadi itu. Olahraga, makan yang sehat, dan lain sebagainya. Mungkin ada sebagian. Ada, saya tidak berkata tidak ada sama sekali. Bisa jadi ada. Ya. Tetapi jauh lebih banyak penekanan dalam Alkitab berhubungan dengan hidup yang panjang adalah hidup dengan benar. Ya. Di dalam Amsal banyak sekali misalnya, hai anakku, ya, jangan bersekutu dengan penggarong lah apa semuanya ya, nanti mereka mau menumpahkan darah, nanti kamu akan mati muda dan sebagainya. Kemudian tentang lalu ada lagi perintah hormatilah orang tuamu supaya apa? Panjang umurmu, ya kan? Jadi banyak sekali di dalam Alkitab hidup panjang itu dikaitkan dengan masalah rohani malah. Ya, dengan menaati perintah Tuhan, menghormati orang tua, ya. Ya, pokoknya hal-hal rohani. Nah, ini sangat menarik bagi saya. Karena kalau kita hari ini berkata bagaimana cara hidup panjang, kebanyakan orang hari ini pemikirannya adalah hal-hal fisik. Ya. Saya harus take care of my body, menjaga tubuh saya. Saya harus check up, saya harus ini. Yang saya tidak berkata itu salah, ya. Dan Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya, tapi ada gunanya. Ya. Tetapi menarik bahwa Alkitab sangat menekankan kepada faktor rohani di dalam hidup yang panjang. Nah ini yang jarang orang perhatikan. Ya. Tetapi kita melihat di sini, oke. Jadi itu berarti ada tanggung jawab manusia. Ada tanggung jawab manusia, gitu kan? Tuhan menyuruh manusia untuk hidup dengan benar, dan Tuhan berkata kamu akan panjang umurmu. Ya. Atau kita bisa kaitkan dengan masalah fisik juga. Jadi tanggung jawab manusia di sini kita bisa terutama masalah rohani, ya. Masalah rohani, ya. Tetapi juga ada masalah fisik. Kita tidak berkata tidak ada sama sekali juga, ya. Ya, tapi kalau kita lihat Alkitab penekanan pada
masalah rohani di sini, tanggung jawab manusianya. Ya. Dan oke, ya. Lalu yang mana yang benar? Nah, kita bilang dua-duanya, gitu. Dua-duanya. Jadi kita harus memahami Tuhan menentukan hidup mati seseorang dengan mempertimbangkan ini, gitu. Dengan mempertimbangkan ini. Ya. Jadi apakah misalnya, apakah kita ambil masalah rohaninya? Apakah kalau saya misalnya jadi penjahat, jadi begal misalnya, jadi apalah segala macam ya, jadi garong, apakah hidup saya akan lebih pendek? Iya gitu. Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar ya. Oh, jadi itu gara-gara saya gitu, atau gara-gara Tuhan? Ya dua-duanya gitu. Dua-duanya, Tuhan yang berhak menentukan hidup mati seseorang, dan Tuhan menentukannya berdasarkan, atau Tuhan mempertimbangkan ini. Ya, walaupun sekali lagi Tuhan punya pertimbangan dia sendiri. Jadi ada nggak orang yang jahat tapi Tuhan kasih hidup yang panjang? Ada, ya, karena sekali lagi kedaulatan Tuhan, dan Tuhan tidak memberikan suatu jaminan yang absolut, ya, bahwa orang yang benar itu pasti umurnya 100 tahun misalnya. Tuhan tidak kasih jaminan seperti itu, ya. Atau Tuhan berjanji orang yang jahat umurnya 20 tahun gitu. Tuhan tidak kasih janji, tapi sebagai suatu prinsip umum, ya, Tuhan ada berkata bahwa orang yang hidup benar, ya, Tuhan akan kasih hidup yang baik, ya. Tetapi bisa nggak Tuhan memberikan istilahnya hidup yang panjang pada orang yang jahat? Ada, dan itu ada pertimbangan Tuhan. Contohnya, ya, salah satu Raja Manasye, salah satu raja paling jahat di sejarah Yehuda gitu kan. Tapi Tuhan kasih dia memerintah paling lama di antara semua raja, lebih lama dari Daud, Salomo, ya, mereka hanya memerintah 40 tahun, walaupun mereka raja-raja yang dianggap hebat. Manasye memerintah 52 kalau saya nggak salah, 52 apa 55, 50-an tahun. Dia memerintah lama sekali, ya. Kenapa? Tuhan izinkan. Ya. Dan kalau kita baca di Tawarik, terakhir dia bertobat gitu. Manasye bertobat. Jadi oke, Tuhan punya pertimbangan dia sendiri, tapi sekali lagi, ketika Tuhan menentukan hidup mati seorang, Tuhan mempertimbangkan pilihan kita. Jadi kalau misalnya ada seorang anak muda, dia bilang, hidup saya kan ditentukan Tuhan, jadi masa bodoh lah. Betul, besok dia ngebut-ngebutan. Itu ada istilahnya apa ya? Saya jadi lupa sekarang. Orang bilang itu apa, yang anak muda ngebut-ngebutan di jalan itu. Ya adalah dulu itu ugal-ugalan, nggak ada istilah lain lagi. Apa itu ya? Ya nge-track bener ini, Pak Andi. Ya nge-track katanya. Jadi dulu di PRJ itu nge-track itu kan. Akhirnya mereka pasang itu kayak polisi-polisi tidur kecil itu sebenarnya supaya ini anak-anak muda nggak nge-track malam-malam di situ. Dan mungkin ada seorang anak muda bilang hidup saya di tangan Tuhan, jadi saya nge-track aja. Lalu dia nabrak tiang listrik, mati gitu. Boleh nggak dia protes sama Tuhan? Tuhan, kan hidup saya di tangan kau ya, kenapa saya ini nge-track nabrak tiang listrik mati gitu? Tuhan bilang, hidup kamu di tangan saya benar. Justru saya memutuskan karena kamu nge-track ini, kamu mati gitu. Ya. Jadi ya kita bilang ini harus kita pahami. Sekarang berkaitan dengan pertanyaan tadi dari Pengkhotbah 7 ayat 17 di sini ya. Dari Pengkhotbah 7 ayat 17, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Jadi maksudnya apa mati sebelum waktu? Bisakah seseorang mati sebelum waktu yang Tuhan tentukan baginya? Ya nggak mungkin gitu. Kalau Tuhan sudah tentukan kau mati misalnya di titik ini, lalu kau mati duluan, nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Lalu apa maksudnya? Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Maksudnya adalah, mengapa kau mau mati
sebelum waktu biasanya manusia mati, gitu. Sebelum waktumu, gitu. Karena ya kita bilang manusia biasanya mati kapan? Manusia kan tidak biasanya mati. Tidak normalnya mati misalnya umur 20, umur 30 gitu kan. Itu bukan waktu biasanya manusia mati. Ya, biasanya manusia mati kalau sudah umur lanjut usia begitu. Nah, tetapi kalau manusia itu fasik gitu, Tuhan bilang ya kamu akan mati lebih cepat gitu maksudnya ya. Jadi bukan dalam pengertian mati sebelum waktu itu mati mendahului ketetapan Tuhan ya, karena ketetapan Tuhan kan nggak ada orang yang tahu kan kapan kita akan mati. Tuhan tidak kasih tahu pada kita. Hanya sedikit orang yang Tuhan kasih tahu kapan dia akan mati gitu. Salah satunya Elia, pada hari dia mau mati Tuhan kasih tahu kamu akan mati hari ini dan sebagainya. Tapi orang lain ya Tuhan tidak kasih tahu kapan kita akan mati ya. Dan jadi bukan maksudnya mengapa mau mati sebelum waktunya itu kayak mendahului ketetapan Tuhan, jelas bukan ya. Tetapi mati sebelum waktunya itu maksudnya mati sebelum normalnya manusia mati gitu ya. Yang bisa terjadi tentunya itu banyak terjadi. Oke. Baik, kita lanjut lagi sekarang ke ini ya. Tetapi saya ingin berkata yang masalah kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia ini kita bisa terapkan ke banyak yang lain. Prinsipnya sama gitu. Misalnya masalah keselamatan. Kalau ini kan masalah hidup mati fisik. Kalau masalah keselamatan rohani gimana? Masuk surga, masuk neraka. Apakah yang menentukan masuk surga, masuk neraka itu Tuhan? Ya benar gitu. Tuhan yang menentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Karena surga kan tempat dia. Tetapi Tuhan menentukannya dengan mempertimbangkan tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia yang Tuhan tuntut apa? Dia harus percaya gitu. Jadi akhirnya Tuhan bilang, barang siapa percaya, aku akan tentukan dia masuk surga. Barang siapa tidak percaya, aku akan tentukan dia masuk neraka. Jadi Tuhan menentukan. Jadi predestinasi itu benar. Tapi predestinasi yang kondisional. Gitu. Predestinasi yang kondisional. Ya. Election itu benar. Election yang kondisional. Gitu. Jadi yang menentukan masuk surga itu ya Tuhan, ya kita juga. Gitu. Kita menentukan masuk surga dalam pengertian kita beriman. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan menentukan masuk surga dalam pengertian dia sudah menetapkan. Barang siapa mau percaya, aku akan menyelamatkan dia. Gitu. Oke, pertanyaan dari Karl Reinhardt. Bisakah Tuhan memakai kematian di masa muda karena Tuhan tahu di masa tuanya orang ini hidupnya akan jauh lebih berantakan? Ya bisa, salah satunya bisa. Jadi ada banyak pertimbangan Tuhan di situ ya. Kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Itu, ya. Kadang-kadang ada orang marah dengan Tuhan masalah kematian. Tuhan, misalnya ini kan pandemi, COVID kan. Tuhan, kenapa engkau membiarkan begitu banyak orang mati pada saat pandemi dan sebagainya. Loh, Tuhan adalah Tuhan. Tuhan menetapkan kapan matinya semua orang. Dan semua orang akan mati gitu. Semua orang akan mati. Tinggal waktunya kapan aja. Dan Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan, oke, kau matinya saat pandemi ini, kau matinya ini dan sebagainya. Ya, jadi tapi Tuhan mempertimbangkan tanggung jawab kita ya, di dalam dia menentukan kematian kita. Oke, dan kita lanjut lagi di sini. Ya, jadi itu untuk menggarisbawahi apa maksudnya di sini. Dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi bagi saya ini nggak masalah. Saya sangat amin dengan ayat ini bahkan tidak membuktikan Calvinis benar, ya, karena ayat ini tidak mengatakan bahwa Tuhan yang menentukan semua tindakan kita, enggak. Ayat ini hanya mengatakan bahwa Tuhan sudah tahu hari-hari kita, ya itu nggak masalah karena memang Tuhan yang menentukan panjang umur kita, gitu kan? Tapi sekali lagi mempertimbangkan ya, kehendak bebas kita, gitu. Oke, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Oke, ini nggak masalah. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 19. Ayat 19 sampai ayat yang ke-24.
Dan saya melihat di sini ini menekankan kekudusan Allah. Kekudusan Allah ya. Nah, dari ayat 19 sampai ayat 22 ini pemazmur Daud meminta Tuhan, karena Allah adalah Allah yang kudus, Tuhan yang membenci dosa, maka dia meminta Tuhan untuk menjauhkan dosa eksternal dari dirinya. Orang yang berdosa dijauhkan dari diri Daud karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan nanti di ayat 23 dan 24 Daud meminta Tuhan menghilangkan dosa dari dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Oke, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah. Yang berkata-kata dusta terhadap engkau, yang melawan engkau dengan sia-sia. Jadi, ya, orang fasik, penumpah darah ini paralel. Ya, berkata-kata dusta, paralel dengan melawan Tuhan, ya, tapi dengan sia-sia tentunya. Ya. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Ya. Jadi kadang-kadang kita salah paham bahwa di dalam apa ya? Di dalam kekristenan seolah-olah tidak boleh ada benci sama sekali. Ya. Wah, ini tidak boleh ada benci. Ya. Dan sekarang di dunia barat ini sedang apa ya? Sedang marak-maraknya namanya hate crime, hate speech. Lalu didefinisikanlah kalau kita menentang homoseksual, menentang LGBT, wah ini hate speech, katanya hate speech. Jadi wah kalian membenci kaum homoseksual. Sebenarnya dia bilang bukan begitu. Ya, kita harus membenci dan mencintai. Ya. Membenci dalam proporsi yang dalam aspek yang benar, ya, membenci dosanya, gitu ya, mengasihi dia sebagai orang yang diciptakan menurut gambar rupa Allah dan bisa diselamatkan, ya, dan bisa diselamatkan, ya. Dan yang Yesus mati bagi dia, ya, mengasihi dia dalam pengertian demikian, ya, tapi membenci dosa yang dilakukan, ya, membenci aspek itu. Dan ya, jadi itu sama dengan Tuhan gitu. Intinya kita harus meniru Tuhan. Apakah Tuhan membenci atau mengasihi manusia? Ya, Tuhan mengasihi sekaligus membenci. Gitu, ya. Jadi ada aspeknya di sini. Ya, ada aspeknya. Tuhan membenci dosa. Ya. Dikatakan di sini, ya, masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan. Tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Ya, oke. Jadi aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Nah, di sini. Oke, ini sangat jelas. Jadi karena Allah itu kudus dan Allah membenci dosa, maka kita harus memiliki sikap yang benar juga terhadap dosa. Dan sikap yang benar terhadap dosa, ya, itu bukan mentolerir dosa atau mengokekan dosa. Dan walaupun kita bicara mengenai LGBT dan lain sebagainya, tapi ini berlaku untuk semua yang lain. Ya. Kadang-kadang kita fokus kepada dosa-dosa yang kita anggap besar, tapi kan ada banyak hal yang harus kita lawan bahkan dalam diri kita sendiri. Misalnya kesombongan. Ya, itu tidak banyak orang berjaga-jaga terhadap kesombongan atau iri hati. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang masuk di ayat 23 dan 24. Jadi ayat 19 sampai 22 bicara mengenai eksternal orang lain, tapi pemazmur sadar bahwa dirinya sendiri juga tidak lepas dari dosa, oleh karena itu dia minta Tuhan bersihkan juga aku. Ya, makanya dia bilang selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nih, jadi dia minta pertolongan Tuhan, sekali lagi, untuk menyelidiki dia, mengenal hatinya, ya, menguji dia, dan sebagainya. Sekali lagi, ini tidak mengindikasikan bahwa Allah yang sudah mengatur hati dia. Gitu. Ya, karena kalau Allah yang sudah mengatur hati dia, ya, maka
bukan lagi minta Tuhan mengenal hatinya ya, Tuhan sudah yang atur gitu ya. Tidak, tapi Daud tahu bahwa dari hatinya lah dia membuat keputusan-keputusan, dari hatinya lah sumber kehidupan dalam Amsal 4 ayat 23 kan. Ya, dari hatinya lah ini dia sebagai seorang manusia berfungsi, dan dia tahu Tuhan Maha tahu, hanya dia minta Tuhan mengenali dan menyelidiki dia, dan dengan itu menuntun dia di jalan yang kekal, menjauhkan dia dari dosa. Oke, jadi Mazmur yang sangat indah di sini, sangat luar biasa, ya, dan banyak sekali pengajaran tentang Allah yang bisa kita pelajari di sini. Oke, wow, itu lebih lama dari yang saya perkirakan. Ya. Karena kita banyak ini ya, membahas topik-topik yang lain. Ya, tapi memang itu tujuannya, nggak masalah. Karena ini pertama kali saya mengajar kitab Mazmur, saya juga tidak ada target absolut ya. Maksudnya target absolut berapa pasal yang harus kita bahas. Tetapi ya, kita mau minimal ada perwakilan dari tipe-tipe Mazmur tertentu yang akan kita bahas. Dan masih ada banyak ya. Kita belum membahas Mazmur mesianik misalnya. Ya, itu nanti akan kita bahas juga, Mazmur mesianik seperti Mazmur 2, Mazmur 22 dan ada banyak lagi yang lain. Kemudian ada lagi Mazmur permintaan tolong yang disebut Lament Psalms. Kita juga belum membahas Mazmur sejarah, karena ada Mazmur yang intinya kayak menceritakan sejarah ya. Atau juga ada Mazmur ini pujian murni, jadi memuji Tuhan saja. Ya. Jadi ada macam-macam Mazmur seperti itu. Tapi kita masih dalam ini ya, mengenal Tuhan, karena ini sangat penting sekali. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90. Ini Mazmur yang terkenal, Mazmur yang sangat indah juga pengajarannya, dan ini juga Mazmur yang menekankan salah satu sifat Tuhan. Apa sifat Tuhan yang ditekankan di Mazmur 90? Yaitu mengenai kekekalan Tuhan. Oke, tadi Mazmur 139 menekankan kemahatauan, kemahahadiran, kemahabijakan atau kemahakuasaan, karena dia menciptakan, kemudian kemahakudusan Tuhan ya, kemahakudusan Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat Mazmur 90 di sini menekankan kekekalan Tuhan, the eternity of God, plus ya, kontrasnya dengan manusia. Ya, kontras dengan manusia, kemudian pelajaran apa dengan yang bisa didapat dari itu bagi kita sebagai manusia. Oke, coba kita lihat sekarang Mazmur 90. Ya. Ya, ada judul di sini, Tefilah Lemoshe. Tefilah artinya doa. Tefilah ya, Tefilah Lemoshe. Jadi doa Musa. Ish ha Elohim, the man of God. Man of God. Ini susah diterjemahkan ya dalam bahasa Inggris. Padahal ini sering muncul istilah ini dalam tulisan-tulisan Kristen. Setiap kali saya kalau menerjemahkan ini agak bingung juga. Man of God itu mau diterjemahkan manusia Allah, jadi culun. The man of God diterjemahkan abdi Allah. Oke lah, abdi itu ya agak sedikit beda, servant ya. Abdi itu sebenarnya dari bahasa Ibrani juga, eved. Eved ya. Jadi ada kata untuk abdi itu, ada lagi yang lain. Tapi ini Ish ha Elohim, the man of God. Jadi Musa disebut sebagai orangnya Tuhan, ya, orangnya Allah, ya, manusianya Allah, manusia yang mengikuti Allah, dan
dia diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menulis Mazmur ini. Ini adalah kalau begitu Mazmur yang paling tua yang kita ketahui. Tidak ada Mazmur lain lagi yang dikatakan ditulis oleh orang yang lebih tua lagi dari Musa. Ingat bahwa Musa hidup sekitar 1400-1500 tahun sebelum Masehi, sedangkan Daud hidup 1000 sebelum Masehi. Jadi antara Musa dengan Daud ada sekitar 400 sampai 500 tahun. Dan hampir semua, lebih dari 50% Mazmur ditulis Daud. Sisanya kebanyakan ditulis oleh orang setelah Daud, misalnya Salomo, Asaf, ya, Bani Korah, dan sebagainya. Itu kan setelah Daud semua. Dan ini adalah yang paling awal yang kita ketahui, Musa di sini. Dan menariknya ini disebut doa bahkan. Jadi bukan disebut Mizmor, yaitu Mazmur, walaupun dia masuk ke dalam kitab Mazmur, tapi disebut doa. Jadi ada permohonan, ada permohonan, dan itu akan kita lihat di ujung dari pasal ini. Kapan Musa menulis ini? Kita tidak dikasih tahu secara eksplisit. Kita tahu Musa hidup 120 tahun. Saya rasa kita bisa mencoret lah 40 tahun pertama, kayaknya nggak mungkin dia menulis Mazmur ini karena 40 tahun pertama dia belum mengenal Tuhan dengan begitu mendalamnya. Jadi kemungkinan besar, dan kita akan lihat akan cocok dengan konteks, Musa menulis ini di penghujung hidupnya. Ya, di penghujung hidupnya, ingat dia hidup sampai 120 tahun. Jadi kalau begitu dia sudah memimpin orang Israel keluar dari Mesir, mereka sudah muter-muter di padang gurun, dan sebentar lagi Musa akan mati, sebentar lagi dia akan mati, ya, dan sebentar lagi orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan, tapi bukan dipimpin oleh Musa, melainkan oleh Yosua. Ya. Dan ini menjadi titik yang sangat cocok, latar belakang yang sangat cocok untuk Mazmur ini. Kenapa? Karena Musa bisa merenungkan, ya, di akhir hidupnya, ya, dia hidup 120 tahun. Tapi dia hidup 120 tahun, ya, dan kita berkata, wow, luar biasa ya, Tuhan kasih dia umur yang sangat panjang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan isi Mazmur ini yang dikatakan bahwa manusia normalnya itu 70 sampai 80 tahun, nanti akan ada ayatnya. Tapi Musa sendiri dapat 120 tahun. Tapi Musa mungkin bisa mengkilas balik bahwa mestinya dia nggak perlu hidup sepanjang itu, ya, kalau orang Israel nggak memberontak sama Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa setelah orang Israel keluar dari Mesir setahun bahkan 2 tahun, mereka mestinya sudah bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka memberontak terhadap Tuhan di tempat yang namanya Kades Barnea. Ya, di Kades Barnea itulah orang Israel memberontak. Mereka kirim 12 pengintai balik, 10 bilang, oh, kita nggak bisa masuk, kita pasti kalah, kita pasti akan dihancurkan. Tapi ada 2, ya, Yosua dan Kaleb, yang berkata, enggak dong, kita akan maju dan sebagainya. Tapi intinya orang Israel lebih percaya pada 10 pengintai yang kacau itu, sehingga Tuhan sangat marah. Dan Tuhan berjanji bahwa generasi 20 tahun ke atas orang Israel yang ikut keluar dari Mesir 20 tahun ke atas, semua akan mati di padang gurun. Tidak akan ada satupun yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, kalau kita memahami Mazmur ini ditulis dari latar belakang itu, dan Musa kilas balik, ya, tentunya dia bisa melihat, ya, manusia mati, ya, manusia mati dan mati dan mati. Anda bisa membayangkan, kalau Anda baca kitab Bilangan, mereka menghitung berapa jumlah orang Israel 20 tahun ke atas waktu mereka keluar dari Mesir. Anda baca nanti Bilangan pasal 1-2 begitu, ya. Dan di situ kita tahu ada sekitar 600.000 laki-laki yang bisa berperang. 600.000 laki-laki yang bisa berperang 20 tahun ke atas. Jadi kalau kita hitung plus perempuannya, ya, katakanlah 1:1, plus yang tidak bisa berperang, misalnya yang cacat dan lain sebagainya, katakanlah jadi saya ambillah 1,3 juta. Ada 1,3 juta orang
yang mati ya dalam waktu 38 tahun. Ya, Anda boleh hitung di situ kalau 1,3 juta orang mati dalam ini dalam 38 tahun. Coba ada kalkulator nggak? Mestinya ada ya. Coba ya, di sini. Biar kita lihat itu deh. Ya, jadi coba kita bagi bagaimana? Ya, 1,3 juta ya. Kita bagi 38 tahun. Setiap tahun rata-rata ya dalam mereka muter-muter di padang gurun itu ada mati 34.000 orang. Ya, 34.210 orang tiap tahun mati. Ya. Oke, dan kalau kita bagi tiap hari, bagi 365, ya. Atau kalau tahun Yahudi 360 tahun ya. Maka jatuh-jatuhnya 95 orang. Jadi kalau kita rata-ratakan, karena orang Israel memberontak kepada Tuhan, ya, dan tidak mau masuk Kanaan, dan Tuhan bilang, oke, kalau gitu 20 tahun ke atas semua akan mati semua di padang gurun, maka rata-rata 95 orang mati per hari di perkemahan Israel. Jadi itu ya pemakaman demi pemakaman setiap hari. Ya, ini rata-rata. Ada hari yang lebih, mungkin ada hari yang kurang. Ada saat-saatnya Tuhan menulahi mereka, masih ingat ketika mereka memberontak dan sebagainya. Tapi dari latar belakang ini, ya Musa bisa memahami dan menuliskan Mazmur tentang kefanaan manusia. Ya, kefanaan manusia dibandingkan dengan kekekalan Tuhan. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, kita bagi ada Mazmur ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tadi mana sih ini kita? Coba ya, saya buka diktat kita dulu. Oke, ini diktatnya. Oke, pernyataan realita, kefanaan manusia dibandingkan dengan kekekalan Allah. Kemudian nanti pengidentifikasian masalah. Jadi kenapa? Karena dosa. Dan terakhir, karena ini doa, permintaan berkat. Ya, kasih setia Tuhan. Pertama, pernyataan realita, kefanaan manusia dibandingkan dengan kekekalan Allah. Dan dia mulai dengan kekekalan Allah dulu. Tuhan, katanya ya. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ya, tempat perteduhan. Jadi Tuhan adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah bala bantuan mereka sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya. Tuhanlah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi Allah adalah Allah yang kekal. Dia adalah menciptakan, dia ada sebelum semua yang lain. Dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini dalam bahasa aslinya adalah me'olam ad olam. Ya, olam artinya kekal. Ya, jadi ya olam. Jadi dari kekekalan kita sering bilang kekekalan lampau sampai kekekalan masa depan. The past eternity sampai future eternity. Dan terus terang untuk memahami kekekalan di depan aja kita manusia kadang-kadang susah membayangkannya. Seperti yang di lagu Amazing Grace, sejuta tahun aku ada di sana, waktu tidak berkurang. Dan kita sulit untuk membayangkan seberapa banyak pun kita menghabiskan waktu, tidak berkurang. Dan apakah kita masih bisa merasakan waktu dengan cara yang sama, itu juga masih kita nggak tahu sebenarnya. Apakah nanti kita kayak men-sense waktu dengan cara yang sama dengan sekarang,
sulit untuk kita jelaskan ya, karena kita belum pernah merasakan kekekalan gitu. Kita sekarang ini ada dalam waktu, dan kalau sulit untuk memahami kekekalan di masa depan, maka kita bisa pusing untuk memahami kekekalan lampau gitu. Kekekalan lampau itu artinya kita bisa balik seberapa lama pun masih ada lagi yang sebelumnya gitu. Kayak negatif tak terhingga gitu. Kalau kita lihat matematika ada tak terhingga positif, tak terhingga negatif gitu kan. Tapi wow, pokoknya intinya susah dipahami lah gitu ya. Susah dipahami. um, Ya, tapi Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya menekankan kekekalan Tuhan. Dan kemudian ayat 3 sampai 6 bandingkan dengan manusia. Bandingkan dengan manusia, manusia itu sangat-sangat fana ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Oke, jadi dari debu kembali menjadi debu, dan itu benar. Ya, ketika manusia mati, apa yang terjadi? Ya, langsung ada proses pembusukan. Langsung kita akan terurai lama-kelamaan. Ya, dari debu kembali kepada debu. Kembalilah, hai anak-anak manusia. Saya ada membaca komentator yang menafsirkan kembalilah ini adalah seruan Tuhan agar manusia bertobat. Tapi tidak begitu cocok dalam konteks ini. Ya, karena kata kembalilah di sini paralel dengan engkau mengembalikan manusia kepada debu. Jadi lebih cocok kembalilah hai anak manusia ini adalah kata-kata Tuhan bahwa manusia dari debu kembali kepada debu di sini maksudnya. Ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi kembali ini ya, kembali mengkontraskan Tuhan dengan manusia. Di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi bagi Tuhan 1000 tahun itu pendek sekali, karena Tuhan itu kekal. 1000 tahun itu pendek sekali. Ya, bahkan diibaratkan seperti hari kemarin. Gitu. Jadi ini yang akhirnya banyak dikutip orang, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari bagi Tuhan. Dan ini ada dikutip di dalam Petrus, ya 2 Petrus 3 ayat berapa? Coba kita lihat. Ya ayat 8 dikutip oleh 1 Petrus 3 ayat 8. Tetapi para terkasih sekalian, janganlah satu hal ini luput dari perhatian kalian, bahwa 1 hari pada Tuhan itu bagaikan 1000 tahun, dan 1000 tahun bagaikan 1 hari. Katanya sini ya. Nah ini mengutip di Mazmur 90, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Konteks yang konteks di 2 Petrus apa? Konteksnya adalah Petrus sedang menjawab ada banyak orang yang mengolok-ngolok orang Kristen, dan dengan demikian mengolok-ngolok Tuhan juga dengan berkata, loh katanya Tuhan mau datang. Ya, katanya Tuhan mau datang. Mana nih? Udah lama nih kok nggak ada datang begitu. Nah, tapi Petrus mengingatkan, kalian nih ini ya, jangan main-main gitu ya. Nah, bagi kalian udah lama, bagi Tuhan sebenarnya masih sebentar. Gitu. Itu salah satu argumennya. Kemudian Paulus juga berargumen Tuhan sengaja memang belum, karena dia masih ini ya, Tuhan bukan lamban ya, tapi dia sabar gitu ya. Karena dia menghendaki tidak ada yang binasa. Tetapi ayat ini sering disalahgunakan. Nah, salah satu penyalahgunaan dari ayat ini, kita kembali ke ini deh ya. Salah satu penyalahgunaan dari ayat ini adalah di masalah ini day age theory, atau semacam kompromi dengan ini teori evolusi. Jadi karena teori evolusi dan ini ya, dan konsep ya miliaran tahun bagi bumi atau alam semesta, ya maka banyak orang Kristen ya merasa perlu menyocokkan Alkitab dengan ini, dengan apa? Dengan konsep miliaran tahun ini. Ya. Ini kalian nggak bisa baca ya. Kalau saya ngetik ini belum saya klik ya.
Ini repotnya, ini sistem baru dia ya. Kalau dulu sambil saya ketik udah bisa langsung kebaca. Oke, nah lalu ya sehingga ada banyak teori yang muncul. Salah satu teori yang muncul adalah teori day age atau day age theory. Yang berkata ya ketika Tuhan katanya menciptakan dalam 6 hari ya, itu bukan hari biasa tetapi hari Tuhan, hari versi Tuhan ya. Hari versi Tuhan yang panjang katanya. Yang panjang ya, hari versi Tuhan yang panjang karena lalu mereka mengutip 2 Petrus 3 ayat 8, Mazmur 90 ayat tadi berapa? Ayat 4 ya. Yang berkata satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama 1000 tahun. Jadi ketika Tuhan menciptakan hari pertama terang. Nah, kalau kita mengatakan ya itu satu hari gitu. Satu hari. Ya, Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Tapi mereka bilang oh enggak, ini kan satu hari 1000 tahun katanya. Satu hari 1000 tahun. Jadi satu hari di sini bisa panjang katanya. Panjang ya, bisa panjang. Nah, dengan demikian mereka ingin berkata, oke, Alkitab benar, Tuhan ciptakan dalam 6 hari, tapi harinya ini bukan hari biasa, tapi hari-harian gitu, hari yang spesial. Dan di situ bisa satu hari itu adalah satu zaman menurut mereka, satu zaman, dan itu bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun bahkan. Gitu. Sehingga mereka bilang, oke, ketika sains bilang alam semesta kita sudah sekian miliar tahun, kita juga bisa bilang, oke benar. Oke benar. Lalu ketika Alkitab bilang Tuhan ciptakan dalam 6 hari, oke benar juga. Karena 6 harinya hari spesial gitu, hari yang aneh gitu bagi mereka. Nah kita bilang bahwa ini nggak masuk ya, ini nggak masuk. Ada banyak alasan ini nggak masuk. Nomor satu misalnya, nggak masuk juga sih kalau misalnya satu hari sama dengan 1000 tahun. Paling banter dia dapat 6000 tahun gitu. Kalau mau ngotot pakai ayat itu loh. Ya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya dijadikan aja matematikanya kalau gitu. Tuhan ciptakan dalam 6 hari berarti 6000 tahun. Masih jauh dari 15 miliar tahun yang dituntut oleh evolusionis gitu kan. Nah, ya jadi nggak masuk juga ya. Kemudian kita bilang bahwa urutannya juga salah semua. Ya, dimana kalau dalam Kejadian Tuhan ciptakan tanaman hari ketiga, tumbuhan, kemudian Tuhan ciptakan matahari hari keempat gitu. Ya, sedangkan bumi sudah diciptakan dari hari pertama. Gitu. Jadi, sedangkan menurut evolusi ya jelas bintang sudah ada duluan, matahari ada duluan, baru ada bumi, baru ada tanaman gitu. Ya, bagaimana bisa ada tanaman miliaran tahun sebelum ada matahari? Nggak mungkin. Jadi urutannya semua juga sudah tidak cocok dengan evolusi. Jadi ngapain kita ini sepertinya kayak mau menyocok-nyocokkan dengan evolusi ya. Jadi di situ nggak masuk sama sekali. Dan kita bilang arti utama dari 1000 tahun bagaikan sehari itu bukan maksudnya Tuhan mau kita bikin matematika aneh di mana di Alkitab kalau kita ketemu satu hari kita ganti jadi 1000 tahun gitu. Jadi kan nggak masuk di situ. Tuhan Yesus bangkit setelah 3 hari, apa maksudnya Tuhan Yesus bangkit setelah 3000 tahun? Kan aneh, itu kan nggak mungkin seperti itu. Ya, oke. Pak Andi berkata mereka beralasan Tuhan bisa membuat mukjizat dengan membuat tanaman hidup tanpa matahari. Ya itu sih kita tidak ragukan. Tapi begini, artinya mereka percaya sudah ada tanaman sebelum matahari. Berarti mereka dari awalnya sudah menentang evolusi kalau begitu. Ngapain kalau begitu ini? Ngapain itu nggak masuk akal gitu loh argumen seperti itu. Ya kalau mereka mau ngomong begitu Tuhan bisa mukjizat dengan buat tanaman hidup tanpa matahari, Tuhan jauh lebih bisa lagi menciptakan dalam 6 hari kalau gitu tanpa ini. Tanpa miliaran tahun gitu. Kalau gitu ngapain kita ngomongin miliaran tahun kalau gitu kalau dia percaya seperti itu ya. Jadi itu lucu sekali ya kalau argumen seperti itu. Oke, kemudian kita bilang lagi
Ya, sampai mana tadi kita tadi ya? Ya, oke. Jadi apa maksudnya? Kalau begitu apa maksudnya 1.000 tahun sama dengan satu hari? Maksudnya adalah bagi manusia satu hari itu pendek. Bagi Tuhan 1.000 tahun itu pendek gitu. Karena bagi kita 1.000 tahun itu kan panjang sekali. Tapi bagi Tuhan itu pendek gitu, pendek sekali. Ya. Jadi itu yang ingin ditekankan di situ sebenarnya, bukan hal-hal lain. Ya. Jadi kembali di sini karena Tuhan bukan hanya samakan dengan satu hari, bahkan Tuhan samakan juga dengan giliran jaga di waktu malam. Jadi matematikanya jadi kacau di sini. Apakah 1.000 tahun sama dengan satu hari? Satu hari kan 24 jam. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Giliran jaga itu berapa lama? Nah, ini tergantung sih, tergantung kultur, tergantung kapan. Kalau di zaman Romawi, biasanya mereka punya jaga malam itu dibagi 4. Jadi jaga malam 1, jaga malam 2, jaga malam 3, jaga malam 4. Dan itu mereka bagi, jadi satu kali jaga itu sekitar 3 jam gitu. Jadi satu giliran jaga di waktu malam itu 3 jam. Jadi 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti suatu giliran jaga. Jadi yang mana yang benar? Apakah 1.000 tahun sama dengan 24 jam? Ataukah 1.000 tahun sama dengan 3 jam? Gitu. Tapi kita nggak perlu bingung-bingung karena ini bukan matematika, saudara. Ya. Bukan matematika yang sedang diajarkan di sini. Ya. Melainkan suatu pengajaran bahwa sesuatu yang sangat pendek bagi kita. Karena kalau bagi kita ya hitungan berapa jam kan sebentar lewat. Ya. Sehari ya sebentar lewat. Ya, karena hari Kamis ini saya paling sibuk, ya. Jadi saya banyak sekali kelas mengajar dari pagi sampai malam, ya. Jadi hari Kamis ya kadang-kadang saya udah malam kita udah mau selesai hari ini. Satu hari sudah lewat gitu. Wow, gitu kan? Satu hari sudah lewat. Terasa sebentar oleh manusia. Nah, Tuhan ingin berkata karena Dia kekal, maka bagi Dia juga pendek. 1.000 tahun lewat begitu saja. Ya. Nah, ini beda dengan manusia. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi Tuhan membandingkan manusia seperti bunga, rumput, lain sebagainya yang cepat sekali habis. Cepat sekali habis. Kalau kita lihat bunga, wow, hari ini ada, besok udah layu. Cepat sekali waktunya ya. Nah, itu karena kita manusia, hidup kita yang puluhan tahun dibandingkan bunga terasa pendek. Tapi kita dibandingkan Tuhan, kita juga pendek sekali. Oke. Wah, kita mungkin tidak akan selesai ya hari ini, tapi nggak apa-apa, kita masuk sebentar dulu. Nggak selesai lagi. Ya, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat 7 sampai 12, sekarang kita melihat apa masalahnya. Nah, pengidentifikasian masalah. Kenapa manusia sangat fana? Karena dosa. Ya, ini adalah alasannya, karena dosa. Makanya dia mulai ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan kehangatan, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Jadi kenapa manusia hidupnya sangat pendek gitu ya. Ya karena manusia sudah jatuh dalam dosa, ada kesalahan, ada dosa ya. Dan dosa itu bisa saja dosa yang tersembunyi bagi manusia, tapi tidak pernah tersembunyi bagi Tuhan. Dosa kita yang orang lain nggak tahu pun jelas di mata Tuhan ya. Dan ada di hadapannya di sini. Sehingga ada murka Tuhan atas dosa. Sehingga ada upah dosa ialah maut. Sehingga Tuhan berkata kepada Adam bahwa pada hari engkau makan buah itu engkau akan mati. Sehingga di Roma pasal 5 dikatakan karena dosa satu orang maka maut masuk ke dalam dunia ini. Ya, jadi ini semua ada hubungannya. Ya, dan manusia hidupnya pendek karena dosa. Ya, karena dosa. Ya, ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Ya,
kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ini puitis juga ya. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, katanya di sini. Ya. Ini naufah, ya, naufah. Ya. Oke, jadi ya kalau di KJV dia terjemahkan we spend our years as a tale that is told. Oke lah. Oke, dan ayat yang terkenal ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Jadi apa maksudnya di sini? Apakah ini berarti semua manusia hidup sekian? Ya enggak juga. Tapi ini menggambarkan rentang hidup manusia yang biasa, yang normal, gitu ya. Dan rupanya di masa Musa ya sekian ya. Walaupun ya saya itu kita bilang bukan berarti ini ya, nggak ada yang lebih. Ya, Musa sendiri lebih, ya kan, 120 tahun bahkan. Ya. Dan bukan juga berarti tidak ada yang kurang, ya banyak orang yang kurang. Tapi istilahnya ya sampai dengan umur segitu itu sudah dianggap hidup yang normal lah. Gitu. Dan menariknya sampai hari ini seperti itu, ya. Sampai hari ini seperti ini. Jadi ketika manusia sudah 70, ya, 80 tahun, ya, kalau ada yang meninggal, ya kita tidak anggap kaget gitu. Ya, beda dengan misalnya anak umur belasan tahun meninggal. Wah, kita kaget. Wah, kita merasa matinya mudah. Gitu kan. 30 tahun, 40 tahun juga masih kita anggap, wah sayang ya masih di ini. Ya. Nah, tapi kalau orang ya kita membaca ya si ini ya meninggal umur sekian ya. Umur berapa? Oh, 75. Oh ya. Ya sudah. Artinya kita menganggap itu adalah rentang hidup manusia yang pada umumnya gitu ya. Nah, kalau ada yang lebih dari itu ya kita juga bisa kaget. Ya, misalnya ada orang bilang sudah 90 tahun. Wah, hebat ya gitu. Ini. Jadi tidak begitu lazim lagi gitu ya. Apalagi kalau sudah 100 tahun. Wah, 100 tahun. Jadi ya masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi di dalamnya karena dosa, ya, Tuhan berkata kepada Adam, ya, karena engkau makan dari buah itu, maka engkau akan bekerja keras ya, untuk bisa makan. Anda harus berpeluh mengerjakan tanah ini ya, dengan berkeringat ya, duri yang akan dihasilkannya padamu ya. Oleh karena itu ya, itulah hidup manusia ya. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kita mengalami itu semua ya, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu ya. Dan ayat 12, ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Oke, saya rasa saya akan stop sampai di sini hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Masih ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan juga sih di ini ya, poin kedua ini. Kemudian nanti kita akan masuk ke poin yang ketiga juga. Gitu. Oke, pas sudah jam 9 dan ya kita akan berakhir di sini Mazmur 90. Sebenarnya tadi saya pikir kita bisa masuk juga ke Mazmur 147, tapi kita akan lihat ya. Saya akan membuat keputusan Mazmur apalagi akan kita bahas. Karena masih ada banyak Mazmur mesianik yang penting-penting juga. Mazmur tentang Yesus Kristus. Karena setelah kita belajar tentang sifat-sifat Allah, nanti berikutnya kita akan melihat penyingkapan tentang pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan itu akan sangat menarik juga, gitu ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami kira pimpin, kami telah
membaca dan pelajari sebagian dari firman-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Semoga Engkau menyingkapkan diri dalam kitab Mazmur, Tuhan. Sertai kami, biarlah kami memuji nama-Mu senantiasa. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Demikian. Sampai berjumpa. Selamat malam. Maranatha.